أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur.
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendak-Nya. Kemudian, apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan milik-Nya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dan diri kamu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang zolim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Semoga Allah memberkahi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Barusan saja kita mendengarkan tilawah Al-Quran surat Ar-Rum. Semoga dengan pembacaan ini kegiatan kita semakin bertambah berkah, insya Allah. Kegiatan berikutnya, sebelum ke kegiatan berikutnya, saya ingin menyampaikan lagi bahwa donasi masih bisa dilakukan. Nanti insya Allah akan bisa di-share lagi link ke donasinya di chatbox atau di grup WhatsApp. Dan saya menyapa kembali kawan-kawan yang baru bergabung. Tadi ada beberapa yang baru bergabung baru saja. Juga kawan-kawan yang ada di YouTube, karena tadi ternyata ketika di awal kami terlupa menyalakan live streaming di YouTube. So, nochmal sage ich herzlich willkommen. Zuerst, wir entschuldigen uns, dass wir diese Veranstaltung spät angefangen haben, weil aufgrund, dass in Indonesien, wo er ja auch eine andere Veranstaltung hatte mit seinem Schüler in der Schule. Und so, wir haben so erstmal geplant, dass die Übersetzung erst direkt nach jedem
nach jeder Frage, also es wird übersetzt, aber wegen der Zeit, da wir jetzt spät angefangen haben und das Buja hier auch nicht so lange bleiben könnte, wir haben so dann geplant, dass wir die Übersetzung ganz am Ende, ganz zum Schluss machen. Also nicht ganz zum Schluss, aber so ungefähr um 11. Da gibt es einige vielleicht von euch, die nur Deutsch verstehen, die also vermute ich mal so von den Eltern Ausführungszeichen gezwungen, dies teilzunehmen und dachte sich, ich bin doch erst ganz jung, ich bin erst noch nicht heiraten, wieso? Es geht nicht um mich, also es passt gar nicht, dieses Thema passt gar nicht zu mir. Aber keine Sorge, es wird inshallah Nutzen bringen und auf jeden Fall, es wird, also wenn wir zumindest dieses Wissen haben, werden wir dann später praktizieren können, inshallah, in der späteren Zeit. So ein Seminar gibt es nicht jeden Tag, ne? Da kann man dann also das jetzt machen und dann für später anwenden, also inshallah. Berikutnya akan ada sambutan dari ketua pelaksana seminar berakit-rakit ke penghulu dan bersenang-senang kemudian ini kepada Mbak Anindita Primastia. Waktu dan tempatnya disediakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, juga salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama saya mewakili pengajian pemudi Stuttgart dan juga seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Buya Yahya beserta tim yang telah berkenan hadir dan mengisi acara hari ini. Serta terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam seminar sesi 1 hari ini. Seminar 2 hari ini diselenggarakan bekerja sama dengan Ngaji Stuttgart sebagai salah satu program acara dari pengajian pemudi di luar pengajian rutin bulanan dan juga kelas tajwid pemudi yang biasanya kita adakan rutin, di mana saat pandemi harus dilaksanakan secara online. Dan akhir kata, semoga rangkaian acara kali ini bisa menambah manfaat, mendatangkan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah sebagai sarana mempersiapkan diri bagi para single lillah bertemu jodoh yang soleh solehah. Amin, Allahumma amin. Sekian sambutan dari saya. Selamat menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anindita Primastia dari Filderstadt. Saya mendapat pertanyaan melalui private di Zoom, apakah boleh tanya jawab itu langsung melalui moderator atau melalui kolom chat atau berbicara. Jadi pertanyaan nanti akan kita sediakan waktu tanya jawab di akhir setelah talk show kami, pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan kami ajukan ke Buya Yahya, beliau menjawab, setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat atau bisa dilakukan dengan raise hand, mengangkat tangan, dan kemudian bisa diajukan secara langsung gitu. So, die Frage, es gibt später noch eine Fragerunde, nachdem wir das erste Teil dieser Veranstaltung machen, also gibt es noch Fragerunde. Und die Frage darf auch auf Deutsch gestellt werden. Ne? Natürlich, es wird entweder schriftlich, man schreibt in der Chatleiste oder man stellt sich die Frage mündlich, indem man das Handheben-Symbol drückt. Dann können wir sehen und können Sie dann fragen. Aber aufgrund der kurzen Zeit können wir nicht alle Fragen beantworten. Dann wird die Frage von uns ausgewählt. So, dan kemudian setelah itu, sebelum Buya Yahya masuk, kita akan
berkenalan dulu Buya Yahya itu siapa. Jadi saya akan membacakan sedikit daripada profil Buya Yahya. So ich werde erst das Profil von Buya Yahya vorlesen, das ist aber auf Indonesisch. Jadi perjalanan ilmiah Buya Yahya, pertama kita ingin tahu Buya Yahya itu menuntut ilmu di mana. Beliau memiliki nama lengkap Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif. Beliau menempuh pendidikan dasar hingga SMP di kota kelahirannya di Blitar. Di samping itu juga mengambil pendidikan agama di Madrasah Diniyah yang dipimpin oleh seorang guru yang soleh, Kiai Haji Imran Mahbub di Blitar. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur di bawah asuhan Al-Murabbi Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu pada tahun 1988 hingga 1993. Pada tahun 1993 hingga 1996, beliau mengajar di pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil, Pasuruan. Sebagai masa khidmah Buya Yahya ke pesantren tempat beliau pernah menimba ilmu. Pada tahun 1996, beliau berangkat ke Universitas Al-Ahqaf atas perintah sang guru, Habib Hasan Baharun, hingga akhir tahun 2005. Buya Yahya selama 9 tahun di Yaman belajar fikih, diantaranya kepada para mufti Hadramaut, seperti Syekh Fadl Bafadl, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Baudan, dan Habib Ali Al-Mashhur bin Hafiz. Dari Habib Salim Asy-Syatiri, Buya Yahya sempat mengambil beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, akidah, ulumul Quran, dan mustalahul hadis. Biarpun Buya Yahya tidak tinggal di pesantren Rubat Habib Salim Asy-Syatiri, Buya Yahya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk belajar dari beliau. Sebab di pagi hari Habib Salim mengajar di kampus dan sore hari hingga malam Buya Yahya mendapatkan waktu khusus untuk selama hampir 2 tahun untuk belajar dari beliau 4 kali dalam seminggu, oleh asar hingga isya di Rubat di Tarim. Hadis dan ilmu hadis beliau ambil dari beberapa guru, diantaranya adalah Dr. Ismail Kazim Al-Aisawi, dan secara khusus ilmu usul fikihnya diambil dari beberapa pakar, diantaranya Syekh Muhammad Al-Hafidh Asy-Syinkiti, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, Syekh Abdullah Walad Aslam Asy-Syinkiti, yang semuanya dari Syinkiti Mauritania dengan madhab Maliki, dan Dr. Mahmud As-Sulaimani dari Mesir. Buya Yahya sempat mengajar di Yaman selama 3 tahun di Fakultas Tarbiyah dan Dirasah Islamiyah di Universitas Al-Ahqaf. Sekarang Buya Yahya aktif berdakwah di masyarakat dan mengasuh Majelis Al-Bahjah dan pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan cabangnya di berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Perjalanan dakwah Buya Yahya. Kedatangan Buya Yahya ke Cirebon pada akhir tahun 2005, awal tahun 2006 dalam rangka menjalankan tugas dari gurunya, Rektor Universitas Al-Ahqaf, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, untuk memimpin pesantren persiapan bagi mahasiswa sebelum kuliah ke Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Untuk menjalankan aktivitasnya, Buya Yahya mengontrak tempat pondok pesantren Nurul Siddiq Cirebon hingga pertengahan 2006. Pada akhir tahun 2006, Buya Yahya menghadap kepada gurunya di Yaman, dan mulai saat itu ia telah diizinkan untuk berdakwah di masyarakat. Buya Yahya memulai berdakwah dari hal yang kecil, tidak memaksa dan apa adanya. Dengan penuh kesabaran, Buya Yahya memasuki musola-musola kecil hingga akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk membuka majelis-majelis ta'lim di masjid terbesar di Cirebon, Masjid Taqwa Alun-Alun. Buya Yahya meyakini kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan restu para guru. Bersamaan itu juga Buya Yahya membuka puluhan majelis ta'lim bulanan di berbagai tempat di Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu. Dakwah Buya Yahya tidak terbatas pada masjid-masjid, akan tetapi Buya Yahya juga berdakwah di beberapa swalayan dan tokoh serba ada. Inilah asal mula nama Al-Bahjah yang menjadi nama pesantren yang saat ini beliau asuh. Tahap perkenalan Buya Yahya dengan masyarakat melalui kesabarannya untuk bersilaturahim ke musola-musola dan masjid-masjid. Buya Yahya mendapat kepercayaan sebagai direktur operasional di sebuah radio Islami pada tahun 2006. Selama periode itu pula, beliau mencoba menghadirkan dakwah lewat radio dengan membuat program pesantren udara dengan memadatkan acara radio dengan pengajian-pengajian. Di media cetak, Buya Yahya juga ikut berdakwah. Buya Yahya mengasuh rubrik tanya-jawab di Koran Harian Umum Kabar Cirebon dan aktif mengasuh rubrik Masail Diniyah di majalah Islami Al-Basirah yang terbit di Jawa Timur. Di samping itu, Buya Yahya juga melahirkan karya cetak berupa karangan-karangan dan risalah buku. Buya Yahya juga pernah aktif di beberapa media televisi nasional dan regional. Alhamdulillah saat ini pun Buya Yahya dan tim dakwahnya atas pertolongan Allah telah bisa menghadirkan website media dakwah online di www.buyayahya.org
dan beberapa website resmi dan media sosial lainnya, serta radio Islami resmi milik pesantren, yaitu Radioku, pakai Q, RADIOQU. Ini semua dilakukan dalam upaya membidik semua celah kehidupan manusia untuk bisa diisi dengan dakwah. Baik, kira-kira itu sedikit daripada profil Buya Yahya, yang mana kami pikir sangat terbatas waktunya untuk membahas suatu cerita hidup dari seorang ulama seperti Buya Yahya. Berikutnya, sebelum sembari menunggu kedatangan Buya Yahya, kami sapa kembali peserta kita ini di Zoom maupun di YouTube. Ada dari berbagai macam negara, ada yang dari Jerman, ada Swiss, Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Indonesia juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan seperti ini yang dilaksanakan secara online, walaupun kita tidak bisa bertemu secara darat, tapi manfaatnya bisa lebih luas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sembari menunggu Buya Yahya, mungkin dari pengajian Stuttgart ingin ada yang disampaikan juga kepada para peserta di sini agar tahu pengajian Stuttgart itu seperti apa, sembari menunggu Buya masuk. Kami masih menunggu konfirmasi apakah Buya Yahya sudah masuk atau belum. Oh iya, yang lupa saya sampaikan, insya Allah kita akan ada door prize untuk beberapa peserta yang beruntung. Nah, insya Allah, jadi kriterianya ada dari panitia. Salah satunya nanti, ada yang dari Amsterdam juga, dari Belanda. Oke. Salah satunya door prize akan dibagi nanti berdasarkan siapa pertanyaan yang paling menarik di kolom di sesi tanya jawab nanti, insya Allah. Baik, kami masih menunggu kehadiran Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Ustaz? Masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Ini sekarang alhamdulillah Buya lagi siap-siap. Sekarang baru selesai wirid asar. Ya, hadirin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil sudah masuk Ustadz dari Al-Bahjah. Kita tinggal menunggu. Jadi di Indonesia sedang waktu setelah asar, dan beliau, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Bahjah biasanya ada wirid dan sebagainya. Mereka melaksanakan itu dulu sehingga kita masih ada waktu sedikit untuk mengikuti. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan masuk ke poin inti. Mungkin sembari menunggu bisa Mas Yonan sebagai Ketua Ngaji Stuttgart bisa sambil memperkenalkan Ngaji Stuttgart itu apa gitu, Mas Yonan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ryan yang telah mempersilahkan Ngaji Stuttgart untuk memperkenalkan Ngaji Stuttgart ya. Mungkin saya bisa share screen. Bentar. Ya, alhamdulillah. Jadi di Stuttgart itu ada pengajian kota yang namanya kita unik ya, namanya kita berikan nama Ngaji Stuttgart. Ya. Ngaji Stuttgart itu sendiri berdiri sekitar tahun 2005, walaupun sebenarnya sudah sejak tahun 2000-an atau bahkan sebelum tahun 2000 itu sudah ada komunitas masyarakat Muslim yang tinggal di Stuttgart. Saat ini saya diamanahi untuk menjadi koordinator ya bersama tim. Kemudian kita alhamdulillah sudah memiliki markas dakwah yaitu musola yang walaupun kecil tapi alhamdulillah bisa menampung sekitar 45 sampai 50 orang. Kemudian
Anggota dari ngaji Stuttgart itu sendiri terbuka ya. Sebenarnya masyarakat Muslim di Indonesia yang berada di sekitar Stuttgart dan sekitarnya, terutama di Baden-Württemberg, dan juga keluarganya. Jadi yang ada orang Jerman yang juga menjadi anggota ngaji Stuttgart. Kegiatan-kegiatannya bermacam-macam. Terutama kita mempunyai pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan setiap bulan sekali. Kemudian juga ada seperti kegiatan saat ini, kita juga mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia untuk mengisi dan memberikan tausiah kepada kita, dan juga perayaan seremonial, dan juga kadang-kadang saat summer kita mengadakan grillen atau istilahnya barbecue bersama. Kemudian juga ada beberapa pengajian ya yang diselenggarakan selain di luar kajian utama kita setiap sekali sebulannya, seperti mentoring Ahad ya, pengajian ibu-ibu ini yang diketuai oleh Mbak Mira. Kemudian juga kita memiliki Taman Pendidikan Al-Quran ya yang diketuai oleh Mbak Mira juga, yang alhamdulillah udah ada 2 kelas, yaitu kelas di bawah 10 tahun dan kelas di atas 10 tahun dengan anak didik sekitar 20 orang. Jadi di sini kita belajar Al-Quran, materi keislaman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman. Kemudian juga saat ini sebagai penyelenggara kajian seminar online pranikah, yaitu pengajian pemudi yang digawangi oleh Mbak Dita ya, yang diadakan sekitar 1 kali sebulan. Mungkin bagi peserta yang ada berminat ke Stuttgart ya, silakan untuk mengontak kami ya. Selain itu juga ini sekilas tentang musola, kita memiliki musola kecil ya, yaitu di Moglingen dengan jumlah 2 ruangan. Alhamdulillah musola ini adalah infak ya dari salah seorang mukimin, Mbak Har ya, yang tinggal di Stuttgart, dan beliau menginfakkan lantai 1 rumah beliau ya untuk dijadikan musola, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan seremonial, dan sayangnya saat COVID ini kita belum bisa berkumpul kembali. Namun itu dengan sarana online alhamdulillah sudah bisa kita bertemu ya. Dan ini adalah media Stuttgart Ngaji yang dimiliki oleh Ngaji Stuttgart. Kita memiliki homepage ya dengan nama Ngaji Stuttgart. Silakan add sebagai friends ya. Insya Allah kita akan mengumumkan kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh Ngaji Stuttgart melalui sarana Facebook. Selain itu kita juga memiliki YouTube ya. Silakan subscribe ya untuk YouTube, karena beberapa acara insya Allah yang dilakukan online juga akan dilakukan secara streaming. Demikian mungkin Mas Ryan apa yang bisa saya sampaikan ya tentang Ngaji Stuttgart. Semoga kita semua bisa bersama-sama menimba ilmu dari Buya Yahya. Oh ya, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih juga kepada Buya Yahya yang memberikan kesempatan atau menyampaikan diri untuk mengisi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar penjelasan ataupun perkenalan dari Ngaji Stuttgart oleh Mas Yonanda Tama. Baik, berikutnya kita ingin melangkah ke kegiatan utama. Sebelumnya kita menanyakan dulu dari Al-Bahjah, apakah sudah siap? Ya, kita masih menunggu kabar dari Ustaz Romli, dari Al-Bahjah. Mohon doa dari peserta sekalian, kita ada 80 orang lebih, insya Allah kalau misalnya pada doa semua itu kabul insya Allah.
Oke, untuk sembari menunggu dari Bu Yahya dari Al-Bajah, kami ingin mengumumkan dulu pemenang door prize pertama karena hadir paling awal di Zoom meeting kali ini. Nah, atas nama Putri Khairani, pemenang door prize pertama atas nama Putri Khairani dipersilahkan untuk menjapri admin di WhatsApp. Itu tadi pemenang door prize pertama, Putri Khairani. Selamat dan semoga hadiahnya bermanfaat. Masih ada satu door prize lagi nanti di akhir, insya Allah, untuk pertanyaan dari peserta yang paling unik ya, insya Allah. Pertanyaan nanti tapi tidak bisa semua kami ajukan karena waktu, jadi nanti akan dipilih oleh panitia. Baik, alhamdulillah sudah bergabung Bu Yahya. Alhamdulillah. Masuk Bu ya suaranya. Alhamdulillah, Masya Allah. Manallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa kita hari ini kedatangan Bu Yahya, walaupun secara online beliau berkenan hadir untuk kita yang jauh di sini. Beliau dari Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bu ya? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Buya sehat, kami lebih sehat lagi Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita di seminar kali ini judulnya tuh berakit-akit ke penghulu, bersenang-senang kemudian. Nah ini jadi tadi kami sudah membacakan profil dari Buya dan kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan dengan format tanya jawab gitu Buya. Insya Allah. Nah ini pesertanya banyak sekali Bu ya, ada bukan cuma dari Jerman, ada yang dari Swiss, ada yang dari Belanda, ada yang dari Mesir, yang dari Indonesia juga banyak teman-temannya. Teman-teman juga pada semangat semua ini insya Allah untuk ilmu hari ini. Alhamdulillah. Jadi ya Bu ya, jadi pertanyaannya itu hari ini insya Allah terkait dengan fikih pergaulan yang dengan bukan mahram, terus manfaat dan urgensi menikah itu seperti apa, dan kemudian mempersiapkan pernikahannya sesuai syariat Islam bagaimana. Nah, yang sesi keduanya insya Allah besok itu lebih ke ketika orang sudah menikah seperti apa yang harus diketahui gitu, apa yang yaitu insya Allah besok ada lagi sesinya, insya Allah semoga bisa lagi. Nah, yang hari ini kami ada menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke Buya. Nah, insya Allah nanti Buya jawab. Awalnya itu mau kami terjemahkan ke bahasa Jerman Buya, karena awalnya itu kami pikir satu pertanyaan mau langsung diterjemahkan ke bahasa Jerman, tapi karena mengingat waktu juga, jadi terjemahannya kami letakkan insya Allah di akhir ke bahasa Jerman. Karena ada penyimak juga beberapa di sini hadirin kita yang orang Indonesia yang lahir di sini hanya bisa mengerti bahasa Jerman Buya. Tapi sayang sekali kalau misalnya seperti ini tidak diterjemahkan ke bahasa Jerman, jadi seperti itu. Nah, Buya, langsung ke pertanyaannya yang ingin kami ajukan. Jadi di negara yang liberal seperti ini dan di era media sosial yang bebas ini, pergaulan dengan semua orang, dengan lawan jenis yang bukan mahram, dengan orang-orang yang berbeda agama, dengan orang-orang yang berbeda latar belakang sosial, ini sudah lumrah Bu ya, sudah tidak bisa dihindari, bahkan sudah menjadi kegiatan yang biasa dalam muamalah kita sehari-hari. Nah, bagaimana etika dan batasan berteman ini, karena kita juga penting untuk membangun jejaring Bu ya. Nah, sebelum dijawab, silakan Buya, kami persilakan kepada Buya untuk memulai kegiatan ini kepada Buya, dan untuk pertanyaannya juga kepada Buya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan, saudara-saudari, adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di Jerman dan yang tadi mengikuti ada dari Swiss, dari yang lainnya, Mesir dan yang lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Ternyata ini kemudahan Allah berikan kepada kita untuk bisa bergabung di acara seperti ini untuk berbekal kita. Mari kita agar hidup kita menjadi lebih baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah merindukan kepada kita, mencintakan, Allah menjadikan kita mencintai program-program seperti ini. Dan Allah menjadikan di saat kita belajar ilmu agama, hati kita senang, hati kita sejuk, hati kita gembira. Sebab ada orang yang jauh dari rahmat Allah, di saat bicara tentang akhlak, tentang kebaikan, hatinya ingkar dan tidak menghendaki. Karena itu nasib buruk bagi dia. Akan tetapi, hamba-hamba pilihan Allah adalah di saat diseru kepada kebaikan, maka yang ada adalah kegembiraan. Biarpun dia belum bisa memenuhi panggilan tersebut. Dan ini Alhamdulillah, yang niat untuk bergabung itu jelas di hatinya ada iman, ada kebaikan. Kalau enggak akan bergabung. Sudah tutup, HP-nya ditutup, selesai. Akan tetapi Allah telah memudahkan kita untuk berkumpul di acara ini, dan semoga ini sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Berkenaan dengan yang ditanyakan, sesungguhnya benteng yang terpenting adalah hati kita sendiri. Dari situlah keimanan, ketakwaan dan keimanan ada di dalam hati. Adapun zahir itu adalah sarana untuk menyempurnakan apa yang ada di hati kita. Dan urusan pergaulan, kalau sudah hatinya tertata dan benar, biarpun dia hidup di tempat seperti apapun, maka dia akan aman. Akan tapi kalau sudah hatinya itu tidak benar, tidak kenal Allah, hanya kenal urusi syahwatnya, kemaksiatan dan sebagainya, biarpun dia pengurus masjid di negeri yang sangat Islami, dia melakukan kehinaan di tempat tersebut. Maka mari kita langkah pertama memperbanyak, kita mengadu kepada Allah di tengah malam, di waktu-waktu sholat, minta kepada Allah, semoga Allah melindungi kita. Ini yang terpenting. Biarpun Anda di negeri seperti itu, yang Anda sebut sebagai negeri yang liberal, tentu kebebasan di dalam bergaul, maka kalau sudah Allah menjaga kita, maka tidak ada yang bisa mengganggu kita. Maka yang harus kita tata adalah kedekatan kita dengan Allah, membiasakan kita untuk, dipaksakan kita untuk sholat 5 waktu, kemudian setelah sholat memohonnya adalah, ya Allah jauhkan saya dari keharaman-keharaman, minta kepada Allah. Ini yang pertama dan utama. Karena itulah benteng di dalam hati yang kita buat. Jangan bentengnya adalah benteng di lingkungan, ada orang di lingkungan baik-baik dia. Tapi kalau sudah lepas di lingkungan baik, Masya Allah, lebih jahat daripada yang di lingkungan jahat tersebut. Bahkan mungkin itu hanya, na'udzubillah, lingkungan baik itu hanya kebanggaan dalam bersosial saja. Artinya apa? Dia lingkungan baik. Ini sudah dikisahkan suatu ketika ada orang hidup di lingkungan baik. Memang kalau di lingkungan tersebut sangat menjaga karena apa? Nama baiknya. Jadi bukan karena Allah. Dia menjagakan nama baiknya, dia keluarga baik, lingkungan baik, maka dia tidak melakukan kesalahan. Sampai kalau ngomong, sudahlah, jangan melakukan seperti itu kalau di sini. Artinya apa? Di tempat lain dia melakukan. Dan betul di saat dia keluar dari kotanya, sudah dia melakukan apa saja di sana. Karena apa? Kebaikan itu hanya sekedar dipandang manusia, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama harus kita asah adalah bagaimana kedekatan hati kita dengan Allah. Dan kalau biarpun Anda bergaul dengan siapapun, kalau sudah Anda dengan Allah, maka aman. Nah, kemudian setelah itu kita bicara tentang menjaga mata dan sebagainya. Biarpun di Indonesia, atau bahkan ambil saja kampung terbaik di Indonesia, yang terislami di Indonesia, lihat. Kalau hatinya culas, hatinya kotor, maka dia memang selama ini kelihatannya tidak melihat wanita membuka aurat di pinggir jalan. Tapi di kamarnya dia bisa buka internet dan dia nonton film kotor. Jadi bisa terjadi. Biarpun kelihatannya di negeri Islami, di kampung Islami, bahkan ditemukan suatu ketika pengurus masjid waktu pengajian tidak ada, bukan pengurus masjid, kerja di pengurus masjid, tukang adzan rapikan semuanya, pengajian di masjid,
Suatu ketika ustadznya nggak sengaja pengen ke toilet. Masuk ke masjid, kebuka begitu rupanya di dalam masjid ya, yang lain ngaji, dianya di dalam masjid, di kamar yang disiapkan untuk masjid, dia nonton film yang nggak pantas. Ayo. Ini kejadian aneh. Artinya apa? Di dalam hati kita ini. Anda jangan merasa akan tertinggal. Justru Anda ini di negeri yang seperti ini naik pangkatnya sangat sangat cepat. Artinya apa? Kalau ada wali kekasih Allah di bukit sana, di hutan, di kampung yang sepi sana, itu nggak sehebat jika orang dekat kepada Allah di tempat yang ramai seperti yang Anda tinggali saat ini. Semakin besar godaan Anda, semakin besar pangkat Anda. Itulah. Jadi intinya adalah kembali bagaimana urusan dengan lawan jenis dan sebagainya, urusan syahwat ini adalah dikembalikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melatih. Sehingga kita biasakan melihat yang haram tidak. Saya tidak boleh melihat. Nah, ini. Kemudian setelah itu baru rambu-rambu bergaul. Nah, bergaul ini kan bergaul ini adalah cara bergaul tidak lepas daripada cara hati kita. Nah, hati dan kebiasaan jelek kita ini kalau memang belum dilatih dengan baik, dipangkas perlahan, maka di saat dengan orang lain pun adalah juga jelek. Artinya begini. Seorang anak yang naudzubillah setiap hari adalah mungkin, kalau ini tidak hanya terjadi di negeri Anda, di Indonesia pun juga bisa. Mungkin sebalik nonton film-film kotor dan sebagainya. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita. Lihat, maka di saat dia bergaul dengan lawan jenis, maka yang kebayang adalah kekotoran yang ada di otaknya tadi. Biarpun sama-sama pakai cadar, mungkin pakai imamah seperti yang saya pakai, perempuannya pakai cadar, pandangan dari hati yang kotor tembus di balik bajunya yang rapat itu. Maka laki-laki ini malah membiasakan yang baik itu. Kalau di rumah kita coba, di rumah Anda sudah dengan Allah, di saat membuat situs, membuka situs yang tidak baik, langsung ada istighfar Anda tutup. Istighfar, tidak boleh. Saya harus istighfar 11 kali. Karena tadi melewati situs yang tidak baik. Astagfirullah. Setiap kali Anda melewati yang demikian, maka kalau Anda ketemu jalan, lebih mudah menghindar dari pandangan orang. Misalnya di pinggir jalan, di musim panas di Jerman sana, lihat banyak wanita buka aurat. Bagi Anda tinggal memindah saja pandangan Anda dari fokus kepada orang tersebut, kepada tembok, kepada kendaraan, kepada mobil, kepada bangunan, selesai. Jadi melatihnya adalah di saat kita sendiri, itu kejujuran kita dengan Allah. Kita beragama bukan basa-basi, biar dilihat oleh orang baik, tapi di dalam kamar kita adalah kotor kita. Dari sinilah kunci sebetulnya. Maka belajarnya membiasakan dari tontonannya, di HP kita, di laptop kita. Itu kalau kita biasakan, kita menghindari hal yang haram, maka akan semakin kuat hati kita ini takut kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Biarpun kita di lingkungan semua tidak pakai baju semuanya, kita tidak akan melihat kepada mereka. Kita akan mengarah kepada yang tidak ada, yang haram yang kita lihat. Ini kita akan sadar terus kalau itu tidak diperkenankan. Jadi buah dari pergaulan bersama manusia ini, orang banyak ini adalah juga ada hubungannya dengan bagaimana kita dengan diri kita sendiri, khususnya di saat sendiri. Nah, kemudian kalau masalah halal haram, ini kan juga sama. Orang ngerti itu haram, kalau hatinya tidak nyambung, tetap saja dilanggar. Nggak bisa. Karena sudah nggak dekat kepada Allah. Ada pun masalah keharaman yang harus kita ketahui, tentu ada rambu-rambu. Semuanya juga tahu kok. Termasuk, bahkan yang paling bandel pun juga tahu. Kalau melihat auratnya orang nggak boleh haram. Tahu kok itu. Ayo coba, siapa yang tidak tahu? Melihat, mohon maaf, melihat aurat ya wanita yang pakai baju yang seronok, pakai celana atau pendek dan sebagainya, karena di negeri bebas. Nggak boleh kita melihat, itu haram kok. Semuanya insya Allah sudah tahu masalah yang demikian itu. Tapi membiasakan menghindar ini loh yang istimewa, yang harus kita hadirkan. Nah, ada pun yang tidak boleh harus kita hindari, rambu-rambu berduaan, laki perempuan tidak boleh. Kemudian jika kita rame-rame, maka ketahuilah yang harus kita jaga mata kita, kecerdasan mata kita. Dan kita memang masuk makhluk sosial di negeri seperti itu. Kalau kita hanya dekem ibarat di kamar saja, nggak mungkin kan, harus kerja, harus sekolah dan sebagainya. Sementara di kampus atau di kantor kita akan berkumpul dengan orang yang tidak ngerti agama seperti yang kita ketahui, sehingga mungkin dia tidak biasa dengan buka auratnya dan sebagainya. Maka pertama kali adalah kita biasakan untuk tidak melihat pada mereka. Yaitu kalau dia menghadap kepada kita sebagai petugas misalnya, dia ngadep, ya sudah, kita lihat kertasnya dan lihat ke orangnya. Nah, nggak perlu dengan gaya sofranti haram, oh nggak begitu, nggak kuat kita dengan cara action semacam itu. Iman itu dari hati kok.
Cukup kita menghindar mata kita ini. Baru nanti kalau bab nasihat, ya nasihati. Kalau kita kenal dengan dia seorang muslim yang tidak menutup aurat dan sebagainya, kita nasihat. Kalau orang kafir, mereka punya cara baju sendiri, ya kita yang nahan diri kita. Kalau saudara kita, ya kita berbicara yang baik-baik dengan saudari kita itu, teman kita, sahabat kita nasihati agar menutup aurat. Karena menutup aurat itu dosa di dia dan dosa di orang lain, numpuk-numpuk. Ini saudara. Tapi pun dengan cara kelembutan. Tapi bukan berarti kita langsung pejam mata. Nggak bisa. Akan tapi lihat hati tadi yang kami sampaikan. Tata hati. Adapun tadi pokoknya begini. Yang kalau urusan halal haramnya begini. Berduaan tidak diperkenankan. Hati-hati. Berduaan yang haram itu khalwah itu seperti apa? Kalau seandainya kita melakukan yang haram aman dan terjadi, itu adalah berduaan. Misalnya kamar tertutup begini. Kalau kita dengan perempuan tempat yang terbuka ngobrol begini masih ada orang ketiga keempat, yang artinya tidak mungkin kita melakukan kenistaan, kehinaan. Itu adalah bukan dianggap khalwah. Khalwah itu ada khalwah, ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur laki dengan perempuan. Kalau khalwah mutlak tidak diperkenankan selain daripada mahramnya atau suami istri. Mahram kakak adik, ibu anak, bapak anak, paman keponakan, saudara dengan saudari. Itu yang berduaan yang diperkenankan. Tapi kalau selain dari itu tidak boleh. Berduaan yang sekiranya mohon maaf kalau kita melakukan keharaman mulai dari muqaddimah zina, megang tangan aman. Itu sudah dianggap khalwah. Jadi yang dianggap khalwah yang diharamkan adalah jika seandainya, bukan harus, jika seandainya dua orang itu melakukan keharaman di tempat tersebut, pasti aman, tidak ada yang melihat. Allah tentu melihat, tidak ada melihat, maksudnya di kalangan kita nggak ada melihat, maka itu dianggap khalwah yang diharamkan. Tapi kalau sudah ada orang yang lain ramai di keramaian, makanya hendaknya yang sering berhadapan dengan lawan jenis membiasakan tempatnya terbuka. Sehingga di tempat tersebut dia tidak akan melakukan keharaman. Nanti ada namanya ikhtilat, bercampurnya laki dengan perempuan. Ini tidak dilarang kalau memenuhi syarat 5. Misalnya laki dengan perempuan sama-sama menjaga matanya, orang yang terhormat. Kemudian yang kedua sama-sama menutup auratnya. Kemudian tempatnya tempat terhormat. Ya. Tempatnya adalah tempat terhormat. Kemudian yang keempat adalah yang dibincangkan hal yang baik. Sama-sama mungkin yang satu pakai imamah, yang satu pakai cadar misalnya. Tapi yang diomongkan barang jorok ya nggak benar juga. Yang kelima adalah tidak dempet-dempetan. Kalau sudah dempet-dempetan adalah nggak. Jadi makanya berkumpul Anda wanita-wanita laki-laki, tapi yang terhormat. Semuanya terpisah, nggak dempet-dempetan, kemudian sama-sama menjaga mata, menutup aurat, yang dibincangkan hal kebaikan sah. Seandainya ini hadir di majlis sah. Akan tapi kalau sudah ada yang membuka auratnya, menjadi kita tidak diperkenankan. Kalau ini susah di negeri semacam ini, baik. Paling tidak ada 5 syarat ini penuhi. Kalau tidak, kepotong 1. Waduh, karena kita harus bergaul dengan orang non-muslim. Yang dia nggak bisa disuruh menutup aurat. Bagaimana? Sudahlah. Kalau begitu, syarat ini diruntuhkan, ditunda. Akan tapi mata kita yang membuat hijab sendiri. Aku tidak boleh banyak melihat kepada dia. Seperti itu. Dan adapun mas dempet-dempetan, ya nggak harus ngapain dempet-dempetan. Kalau dempet-dempetan gampang itu. Ngomong yang baik dong, kan begitu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ikhtilat bercampur itu adalah diperkenankan dengan 5 catatan tersebut. Dan rata-rata hidup kita tuh banyak ikhtilatnya. Hanya sebagian orang menganggap ikhtilat itu adalah semuanya haram. Ya, ikhtilat yang haram laki perempuan nggak menutup aurat, itu yang nggak diperkenankan. Nah, ini ilmu ikhtilat ini yang harus Anda pahami. 5 hal tersebut. Jadi dalam bergaul dengan siapapun, Anda berinteraksi dengan siapapun, oke. Asal 5 rambu ini harus Anda pegang. Ya jelas tuh, mata Anda sendiri yang menjaga. Dan mata dia menjaga. Mata Anda menjaga, dia tidak menjaga. Anda seorang wanita, bicara dengan laki-laki yang dia adalah matanya mata jalang. Mata-mata binal, mata-mata yang nggak benar. Lihat, biarpun Anda pakai rapi, dia akan menjelajah di balik baju Anda. Mungkin dari bentuknya, lekuk tubuhnya, dia karena matanya memang mata jahat. Tapi mata Anda baik, mata dia baik. Aman, Anda bisa. Kemudian perbincangannya baik. Kemudian sama-sama menutup aurat. Nah, kemudian tidak berdempetan, itu sah-sah saja. Adapun nanti masalah kesempurnaan itu, tentu ini adalah hal lain. Itu kan standar, kadar terendah kalau kita ingin selamat. Adapun masalah kesempurnaan seperti yang terjadi misalnya dipisah laki perempuan, ya itu kalau bisa. Kalau bisa itu lebih aman. Kenapa? Perempuan dengan perempuan lebih bebas, kan begitu. Ini adalah masalah bergaul. Artinya mungkin Anda berinteraksi dengan siapapun, tapi ingat, jangan dempet-dempetan selagi masih bisa renggang. Kemudian juga mata Anda jaga. Aurat Anda jaga. Dia tidak menjaga, tapi Anda menjaga.
perbincangan pun adalah yang sopan, seperti itu. Nah, inilah mungkin adalah cara bergaul di antara kita dan bersama orang-orang di luar kita yang kadang memang harus kita melakukan itu semuanya. Kalau tidak dianggap kita sebagai manusia kolom tertutup dan sebagainya, bahkan menjadi berat kalau kita menjalani hidup adalah dengan hawa nafsu. Kadang orang hal-hal begini dengan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi menjalankan syariat dengan hawa nafsu paling berat dia. Tapi menjalankan syariat adalah dengan ganaah, dengan kepuasan di hati kita karena meyakini kebenaran, adalah nyaman. Yaitu seperti ini. Jadi dimulai daripada dengan Allah dulu. Kemudian membiasakan kita, sehingga di saat kita urusan dengan orang pun kita sudah terbiasa dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini. Ada mungkin yang lainnya? Kita tanyakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasannya sangat bermanfaat bagi kami, Buya. Jadi intinya yang pertama itu bentengnya adalah di hati kita sendiri, yang dari situ insya Allah apapun yang terjadi di luar nanti insya Allah dengan benteng itu, takwa di dalam hati itu, Allah akan membantu kita untuk menjaga diri kita. Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang manfaat menikah, Buya. Di sini kan muda-mudi, jadi keadaannya di Eropa itu, Buya, ada beberapa yang berargumentasi bahwa kita tuh nggak perlu menikah gitu, Bu ya, karena bagi mereka yang bukan Muslim, argumennya itu adalah kita bisa hidup bersama kok gitu. Jadi cuma tinggal bersama laki-laki perempuan. Ada yang punya anak juga. Saya pernah ketemu orang yang mereka punya anak, tapi mereka tuh nggak menikah secara agama ataupun secara pemerintahan, secara negara dia juga nggak menikah gitu. Jadi mereka merasa nggak perlu menikah. Nah, bagaimana sebenarnya hal ini tentang menikah ini, manfaatnya ataupun tujuan yang ingin dituju daripada menikah ini dari sudut pandang Islam, Bu ya? Kenapa kita tuh harus menikah? Tujuannya dalam pernikahan ini seperti apa gitu, Bu ya? Baik, subhanallah. Agama yang sangat indah yaitu Islam. Jadi menghantarkan hamba atau pengikut-pengikutnya adalah untuk menjadi orang yang baik secara pribadi dan baik secara keluarga dan baik di masyarakat. Nah, masalah pernikahan, kita lihat dulu orang yang melakukan hubungan tanpa pernikahan bahkan sampai punya anak. Sampai punya anak. Lihat. Mereka ini hidupnya adalah hidup yang tidak terarah. Jadi mengikuti cara hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Padahal hati kecilnya pun juga tidak bisa menerima yang demikian itu. Hanya karena mungkin dia tidak mengerti petunjuk. Karena tidak mengerti dan tidak ada petunjuk, dianggap itu yang terbaik bagi dia. Sekarang kalau dia berpikir bagaimana? Kalau dalam Islam coba, antara suami dengan istri ada lagi di balik ini siapa? Mertua. Mertua yang akan melihat kita. Ada coba kalau pernikahan kalau hubungan yang mana ada istilah mertua? Mana ada istilah silaturahmi dengan orang? Mana ada dukungan-dukungan? Mungkin ya sekadar mungkin seorang tua yang melihat anaknya bersama seorang laki-laki, ya sudahlah, iyalah. Tapi kalau ingin dalam Islam, sampai kalau seandainya didolimi wanita tersebut, berhak menuntut ke mahkamah Islam, kenapa putriku tidak diberi nafkah dan sebagainya. Coba kalau urusan hubungan semacam itu, seorang laki-laki bisa berkata apa? Ya, yang dengan kamu selain saya juga ada kok. Kan tidak ada ikatan apa-apa. Loh, ini kan perempuan yang direndahkan sekali dengan demikian itu. Akhirnya perempuan berkata, aku hamil dengan kamu. Tapi selain dengan aku kan juga ada. Ya kan begitu. Jadi hidup mereka itu sebetulnya mereka itu kalau mengerti cara hidup Islam dengan kesadaran akalnya, maka dia akan memilih dengan cara yang diajarkan Islam. Ada tunangan, melihat siapa yang akan kita nikahin. Kemudian setelah itu apa? Dari dua belah pihak harus meridhoi. Kemudian saling mendukung. Sehingga rumah kita dari satu menjadi dua. Kalau kita saudara kita menjadi satu keluarga, menjadi dua keluarga. Ini keindahan yang ada di dalam Islam. Mereka melakukan yang demikian karena tidak mengerti caranya. Ya seperti orang itu kalau tidak ngerti, dari dulu tepung di Jawa itu kan hanya dibuat apem. Setelah kenal orang luar negeri ada dibuat donat segala macam. Jadi sebetulnya seperti itu kasusnya. Mereka tidak ngerti apa-apa, ya buatnya gitu saja cara. Yang ikut temennya bahasanya, ya sudah aku senang, cocok. Hari ini kita nggak cocok, ganti. Hari cocok, ganti. Jangan seperti seorang penyanyi yang dari Amerika, waktu itu siapa menikah sudah punya anak 4 di Bali nikahnya. Sudah punya anak 4. Ya. Jadi kalau dia ada dorongan dari anaknya menikah, mungkin tidak menikah. Dan anaknya sendiri akan mungkin karena mereka tidak mengerti cara hidup yang diajarkan Islam. Jadi menganggap itulah bapaknya.
Padahal itu kejadian biasa saja dengan laki-laki lain dan yang lain dan seterusnya. Artinya orang itu akan menganggap jalan hidupnya adalah yang benar sesuai yang ia ketahui. Kalau wawasannya tentang cara hidup yang baik sempit, maka ya segitulah dia menjalani hidupnya. Jadi mereka sempit cara hidupnya. Cara hidupnya adalah dia senang bergaul, seperti teman saya juga sudah kumpul kebo lah bahasanya. Gula ini sudah dia bergaul, nanti kalau cocok dilanjutkan, kalau enggak, seperti itu. Masalah pernikahan enggak penting, karena apa? Nanti problem ada masalah, kalau ini kan gampang selesai. Sebetulnya yang direndahkan siapa? Khususnya wanita itu lihat. Kalau laki-laki tidak menyetujui punahnya, saya nggak setuju, kok nggak mau, kok menikahi kamu? Ya sudah, akhirnya dia menanggung bebannya sendiri. Tapi lihat, di dalam Islam, wanita di dalam Islam sangat dimuliakan. Anak di dalam Islam sangat dimuliakan. Ya, anak lahir dari ibu. Yang ibunya punya suami, terhormat, lahir dengan terhormat. Dan cara melakukannya tidak pernah malu. Karena apa? Kehalalan. Sampai disunahkan untuk walimah dan sebagainya. Coba ada perzinaan yang, kecuali kalau kalangan kaum pezina, dan kalangan kaum bezina dikembar-kemborkan. Tapi kalangan orang mulia, ya nggak mau, malu dia melakukan kehinaan semacam itu. Jadi kita harus paham bahasanya, itu wawasan tentang berkeluarga yang sempit di kalangan mereka. Itulah yang menjadikan mereka melakukan hal yang demikian itu. Coba tanyakan pada wanitanya, apakah senang wahai kamu wanita Jerman yang tidak beriman itu kepada Allah misalnya, kalau seandainya ada laki-laki yang kau senangi. Kemudian karena kamu mencintai laki-laki tersebut, maka harus ada sebuah perjanjian. Kalau seandainya melakukan hubungan, maka setelah itu kewajiban memberi makan dan sebagainya adalah bebanmu akan dibebankan kepada laki-laki tersebut. Dan dia wajib mengayomimu, melindungimu, dan seterusnya. Sampai dalam keadaan apapun, kamu akan dilindungi. Maka apa jawab wanita tersebut? Ya, ini yang saya cari. Saya tidak boleh bikin main-main. Mesti memilih yang demikian, cuma karena mereka tidak tahu. Itu saja. Maka kita sebagai orang muslim yang punya segalanya, maka jangan sampai kita ini adalah tidak menggunakan apa yang kita miliki. Orang muslim itu banyak yang seperti gini loh. Seperti yang ikut-ikutan itu apa sih? Mudah ikut orang lain itu adalah seperti orang muslim, seperti seseorang yang punya rumah mewah dengan segala perabotan yang sangat lengkap. Cuman dia tidak ngerti cara menggunakannya. Akhirnya apa? Mau masak nasi pinjem panci tetangga. Mau ke toilet tidak ngerti cara nyalakannya, ke WC-nya tetangga. Pisau canggih cara bikin membuka kentang nggak ngerti tetangga. Kenapa? Karena bodoh, dia tidak ngerti tentang Islam itu, tentang rumahnya sendiri. Yaitu banyak umat Islam tuh kayak begitu. Dia tidak mengerti dalam Islam itu ada perlindungan hak yang sangat sempurna dan segala sangat memuliakan pemeluknya. Cuman karena tidak mengerti, makanya ada yang dia mengikuti cara hidupnya tetangganya tadi, orang luar Islam. Bergaul, pacaran, tiba-tiba hamil, dan sebagainya. Mana ada hamil luar nikah terhormat? Dia sendiri kan gelisah, coba. Belum lagi yang laki-lakinya tidak mau, dan seterusnya. Akhirnya karena tidak mau, maka perempuan ini menjebak laki-laki yang lain. Setelah diajak zina, dia mengaku, aku telah dihamil oleh dia. Akhirnya berat, dan ribut. Kenapa? Dia tidak mengikuti, dia tidak mengerti cara hidup di dalam Islam. Seperti tadi, punya rumah megah, tidak ngerti cara buka pintunya, lewat jendela dibuka, songkel jendela, pinjam karena tidak mengerti kemuliaan di dalam dirinya. Maka setelah itu kita akan kembali kepada Islam. Apa sih peluang Islam? Oh, pernikahan. Oh, nikah itu adalah pertama adalah Anda punya iman. Di situ ada ridho Allah, ridho Rasulullah SAW, keselamatan nanti di akhirat. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita mencari saudara yang banyak, besan, musaharah, sehingga menjadi mahram. Kita dengan mertua menjadi tidak boleh berduaan mahram, jadi menjadi seperti anak sendiri. Kemudian setelah itu apa? Tanggung jawabnya ditata rapi. Kemudian setelah itu apa? Diperintahkan dalam Islam itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul yang baik laki dengan perempuan, suami istri saling menghargai. Tidak boleh ini. Bahkan sampai ada jaminan kalau seandainya adalah istri ditolimi, ajukan ke mahkamah maka akan di seperti itu keadilan, keindahan dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu ya, kalau seseorang itu sudah memahami secara biarpun tidak detail tentang Islam, maka dia masuk dalam pernikahan adalah dengan penuh kebanggaan. Jadi gini, maraknya perzinaan di negeri kafir, bahkan seperti yang kita lihat di negeri lain termasuk Jerman. Maraknya perzinaan itu bukan karena mereka menganggap perzinaan adalah halal. Maraknya perzinaan di kalangan orang Islam sekalipun bukan karena perzinaan mereka anggap halal.
Akan tetapi, maraknya perzinaan itu karena mereka kurang mengagungkan pernikahan. Sehingga pernikahan yang seharusnya diagungkan itu karena tidak dipandang sebagai sesuatu yang agung, maka akan turun derajatnya. Sehingga seorang itu tidak pernah berpikir pernikahan karena apa? Tidak menganggap pernikahan mulia, maka di saat memenuhi hajatnya adalah dengan perzinaan. Inilah. Maka yang pertama dan utama dalam hal ini, agungkan pernikahan. Ada ridho siapa di balik pernikahan ini? Ini. Sehingga ini coba, yang melakukan perzinaan tidak akan mengatakan zina itu halal kok. Cuman dia karena selama ini tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu istimewa, ya biasa saja. Yang penting aku senang bergaul, nikah mah nanti. Tapi kalau kita mengerti hari ini, nikah adalah ridho Allah, ridho Rasulullah. Bahkan Nabi, siapa? Rasulullah bersabda, fa inni mubahin tanakahu, fa inni mubahin bikumul umama, tanakahu takthuru, nikahlah kau akan semakin banyak. Fa inni mubahin, aku bangga. Jadi kalau seorang muslimah menikah, itu Rasulullah bangga. Maka jangan ragu dengan pernikahan. Ini. Maka pernikahan ini harus dengan nikah haram, karena pintu halal. Kemudian ini, dengan pernikahan maka dengan satu halal orang akan puas, tapi dengan 1000 haram tidak akan puas. Bagaimana? Kalau orang ngerti halal haram, coba bagi dia adalah istrinya, suaminya. Selesai, karena dia takut kepada Allah. Maka kepuasannya di situ. Coba yang melanglang dalam kehinaan, biarpun 1000 wanita, dia ingin wanita yang ke-1001. Barangkali dia beda rasanya atau bagaimana. Dia tidak, kenapa? Tidak ada batasnya dia. Makanya yang tidak pernah takut kepada Allah, yang berani melakukan zina dengan satu orang, maka kalau pasangannya itu ada, dia akan dengan dia. Tapi di saat di tempat lain, hajatnya akan datang karena dia seperti orang lapar, maka ada melakukan yang lainnya. Mungkin karena suasananya dianggap berbeda dan sebagainya, terasa itu. Yang terakhir terasa lebih indah. Maka dia menjadi petualang. Maka 1000 haram tidak akan cukup. Tapi halal bisa dengan batas yang dihalalkan oleh syariat. Itu. Tapi kalau haram nggak ada batasnya. Kenapa? Ya itu tadi. Bahkan lihat, unik. Kalau sudah orang tidak takut kepada yang haram, ya istrinya dia punya yang sangat cantik, akan tapi ingin mencoba yang kurang cantik. Karena apa? Mungkin ada yang menarik bagi dia dari wanita tersebut, apakah cara berjalannya, atau mungkin bibirnya, atau hidungnya, atau apanya, atau cara bertutur katanya, atau. Padahal dia adalah secara fisik di bawah yang halal. Kenapa? Dia sudah tidak takut dengan yang haram. Na'udzubillah. Maka begitu pentingnya pernikahan. Maka fahamkan, agungkan pernikahan. Maka di saat itu, bagi yang belum menikah, dia tidak akan main-main. Pasti dia akan muncul pernikahan. Yang sudah menikah, dia ngerti. Akan menghargai pernikahan. Maka termasuk dalam tip bagaimana kita menjalin keindahan dalam rumah tangga, tip yang pertama adalah agungkan pernikahan. Fahami makna kemuliaan pernikahan. Kalau sudah ada di hati kita itu, maka orang tidak akan mengambil kehinaan. Karena adanya pernikahan itu. Kemudian setelah itu harus ada upaya-upaya bagi kita semua untuk buka pintu halal ini. Itu saja insya Allah. Baik Bu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi tadi menanggapi itu sebenarnya jawabannya itu kita yang terakhir harus mengagungkan pernikahan, kita harus memahami makna-makna pernikahan itu. Jadi sehingga kita tidak meremehkan pernikahan dan menganggap sesuatu yang haram itu malah menjadi biasa seperti itu. Nah, gini Bu ya, terus pertanyaan berikutnya itu, tadi kan kita di dalam pernikahan itu kita ada banyak hal-hal yang ingin kita raih gitu, diantaranya ridha Allah, ridha Rasulullah SAW dan sebagainya. Tapi di balik itu apakah ada kekurangan juga dalam menikah itu ya? Apakah beban-beban dalam menikah itu seperti apa? Apa yang harus diketahui gitu Bu ya? Mungkin ada yang berpikir mungkin ini terlalu sulit buat saya nggak ingin menikah, atau secara finansial atau secara materi saya tidak bisa, atau secara apa gitu sehingga dia mencari-cari alasan untuk tidak menikah Bu ya. Bagaimana itu Bu ya? Itu perlu mengolah kecerdasan. Jadi orang cerdas itu akan mudah diajak berpikir tentang, mohon maaf, ada orang kelihatan cerdas, dia mungkin kamplot ya, akan tapi tidak cerdas di dalam memahami yang demikian ini. Jadi begini, masalah pernikahan coba. Sekarang kami sering bertanya, atau begini, kalau berapa sih harganya kemesraan? Bagi yang ngerti kemesraan. Keindahan dalam suami istri misalnya. Mahal harganya. Ya kan? Kemudian kebutuhan yang sangat pribadi itu berapa nilainya? Sehingga
kita harus mengerti karunia Allah yang agung itu besar nilainya. Hubungan suami istri yang halal, memuaskan syahwat dengan yang halal, ada ridho Allah dan sebagainya. Nah, seperti orang itu loh yang malas menikah itu padahal dia punya hajat loh, yang tidak punya hajat. Kalau punya hajat itu kan orang cerdas, itu bagaimana hajat saya terpenuhi. Dan itu hajat yang rutin seperti orang mencari uang untuk bisa makan, hajat syahwat bisa lebih dahsyat dari urusan makan. Kalau makan, mohon maaf ini, kalau makan itu bisa kita banyak pilihan makan itu. Tapi urusan syahwat ini, jadi syahwat ini harus kita perhatikan karena itu kebutuhan berkala. Hari ini sudah kita puaskan, besok muncul lagi keinginan itu. Kemungkinan terus akan muncul. Kalau kita tidak punya yang halal, apa yang terjadi pada kita? Menahan, loh menahan itu kan berat. Menahan itu bagi orang yang tidak punya. Ya saya tidak punya. Loh, kamu bisa mempunyai, kenapa kamu memaksakan dirimu untuk menjadi tidak punya? Itu kan karena kamu tidak cerdas. Ini ada, bisa beli loh. Cari kan beli makan. Kalau makanan ya, lapar saya nahan lapar bisa beli. Untuk memenuhi kebutuhan makan saya. Tapi kan hanya kelas rujak ulek. Saya hobi rujak ulek, saya jadi timur. Kelasnya anak kelas pakai kerupuk. Tidak apa-apa makan nasi putih, pakai kerupuk terpenuhi. Makanya kalau kita tahu hajat kita, maka pernikahan akan mudah. Ada orang itu menikah dengan ambisinya. Itu loh, nasib buruk. Menikah dengan ambisinya. Jadi kalau saya tidak mendapatkan laki-laki yang karirnya lebih tinggi dari saya tidak akan menikah. Sama, seorang laki-laki pun demikian. Istriku harus punya karir seperti saya. Jadi yang ngatur adalah hawa nafsunya. Sehingga susah mendapatkan pasangan. Ini. Dia lupa, dia punya hajat yang sangat mendesak. Yang tersembunyi di balik kalbunya. Dan yang ada di dalam syahwatnya. Sehingga apa? Sampai dia terlena, sampai usianya terlambat, tidak menikah. Padahal pintu halal sangat untuk memenuhinya sangat mudah. Karena dia sudah sukses urusan kerjanya. Dia sudah ada rizki. Cuman karena dia punya ambisi, dia menikah terlambat. Suatu ketika ada seorang wanita yang dia sibuk dengan karirnya, sampai dia punya klinik, punya segala, punya proses. Tiba-tiba sudah dikagetkan dengan usianya di umur 36 tahun. Kaget nggak pada kami. Akhirnya kami beri gambaran. Kamu pengen hidup seperti apa sih? Hidupmu kayak apa? Suamimu berkarir seperti kamu, sebagai seorang dokter yang spesialis dokter, kemudian suamimu juga sepertimu, kamu direktur rumah sakit, dia direktur rumah sakit. Jam 5 pagi pergi ke kantor masing-masing, pulang jam 8 malam, jam 7 malam. Belum lagi nanti suamimu operasi terlambat ini. Terus kapan kamu ketemu, kapan kamu mesra, kapan kamu bercengkrama dengan anakmu? Atau suamimu adalah orang yang tidak seperti itu, akan tapi punya kegiatan yang berbeda. Akan tapi ini opsi yang kedua. Bahkan mungkin dia tidak punya kerjaan apapun, kerjaannya adalah memuliakanmu. Anggap saja dia sopir pribadimu, setiap saat menemanimu, merawat anakmu, dan seterusnya. Kan rezeki sudah ada pada kamu. Dikasih tempo 3 hari, tatanya apa? Setelah kita cerita panjang lebar, setelah 3 hari dia memutuskan, Buya, saya lebih cenderung kepada yang kedua saja. Saya ingin kemana-mana didampingi oleh suami saya, dan alangkah indahnya. Betul, setelah itu kita carikan seorang sarjana yang bisa jadi ngerti komputer saja, yang bisa paling tidak bisa ya tidak terlalu ketinggalan amat dengan fisik yang cukup dan sebagainya, menikah. Setelah itu apa? Dia menjadi wanita yang sangat terhormat. Kenapa? Pulang pergi dijemput sama suaminya. Jadi kemana-mana ditemani sama suaminya. Akhirnya setelah itu suaminya malah buka usaha yang selama ini tidak pernah diduga-duga dan berjalan semuanya. Artinya apa? Kadang orang itu tidak menemukan jodoh karena dia telah dituntut oleh ambisinya. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki yang sudah diberi oleh Allah rezeki yang cukup misalnya, maka tidak harus wanita yang Anda nikahi adalah wanita yang kaya seperti Anda, akan tapi wanita bisa memperhatikan Anda, yang bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak Anda. Kalau Anda menjadi wanita karir yang sudah punya, Anda harus cerdas. Cari lelaki yang jangan sampai dia lebih sibuk dari saya. Lalu kapan saya mendapatkan kasih sayang? Akan tapi saya akan mencari suami yang sekiranya bisa memuliakan saya, merawat saya, dan seterusnya. Jadi saya sibuk selama ini, jangan sampai tidak ada yang memperhatikan saya. Nah, kemudian ya, kalau ternyata nanti ketemu yang sama-sama sibuk, tinggal menata. Suamiku sibuk, dia karir, aku juga karir. Maka harus ngerti agungnya pernikahan, mahalnya keindahan. Banyak orang tidak cerdas. Coba cari uang di luar itu untuk apa sih? Jawabannya adalah untuk keluarga. Tapi keluarga itu tidak cukup diberi duit, dia perlu sentuhan kalimat yang indah, mungkin belayan, pergaulan. Itu diperlukan, bukan sekedar uang kita beri. Jadi jangan sampai ada yang berkata tidak punya modal. Enggak, modalnya tidak cukup duit saja. Bahkan mungkin duit menjadi tidak berarti kalau sudah ketemu dengan perilaku yang baik. Kita perlu cerdas di dalam memilih pasangan. Jadi maka menikah ini adalah
harus kita pahami dengan kecerdasan. Jangan sampai kita ini menjadi sulit di dalam mencari pasangan karena apa? Ambisi di otak kita. Menikah. Kemudian cara menikah bagaimana? Bukan beban. Justru dengan menikah itu kita saling meringankan. Beban yang paling berat sebetulnya kalau kita paham adalah maksiat yang kita lakukan. Syahwat. Bagaimana seorang laki-laki datang syahwatnya, kemudian tidak, melihat perempuan sana pengen, tapi kita punya yang halal. Seorang wanita pun juga demikian. Akhirnya apa? Ditolong dengan pasangan. Ini kan pertolongan yang indah, bermesraan, dan sebagainya, suami istri. Cuman kadang banyak orang tidak cerdas semacam ini. Ambisinya hanya uang saja, hanya dunia saja. Padahal hati bertemu itu mahal. Sampai kita sering bertanya, berapa sih harganya kemesraanmu dengan istrimu dalam semalam waktu kamu berjumpa bersua? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau saya tidak bisa saya nilai. Nggak bisa dinilai. Tapi alangkah banyaknya orang mengorbankan keindahan ini hanya untuk mengejar yang namanya rupiah. Atau dolar atau ringgit dan sebagainya. Nah ini, maka yang perlu nanti kami sampaikan kepada siapapun, permudahlah pernikahan. Adapun masalah urusan mungkin yang masih sekolah dan sebagainya, ini kalau kita sendiri mengukur orang lain sama dengan kita yang jelek, maka nggak akan ketemu jodoh. Misalnya, karena kita itu selalu kalau ingin menikah, karena kita ingin mendapatkan manfaat dari pasangan. Maka di dalam benak kita pun berarti dia harus memanfaatkan saya. Sehingga Pak, saya belum punya modal untuk menikah. Kalau saya menikah nanti gimana dan sebagainya. Saya tidak punya uang. Pasti istri saya juga nuntut saya untuk ini. Padahal tidak semua wanita seperti itu. Tidak semua wanita seperti itu. Maka sekarang begini. Kalau ingin menikah, ukur hajat Anda. Kalau hajat Anda mendesak, maka di dalam menikah itu, misalnya, nah ini cerdas. Anda perlu apa sih? Anda perlu 5. Anggap saja dalam nikah itu harus ada 5 hal yang kita cari. Status, keturunan, nafkah, dan sebagainya. Ini 5 anggap saja. Oke. Kalau tidak bisa mendapatkan 5, sementara saya mendesak. Mana yang paling mendesak? Ustaz, syahwat saya takut melakukan yang haram. Maka mungkin nafkah tidak penting lagi. Karena saya juga punya uang. Yang penting kebutuhan pribadi saya terpenuhi. 4 ditutup. 1. Yang penting saya akan menikah yang agar saya selamat tidak melakukan zina. Nah ini 1. Cuman oke lah, tidak 1, 2 lah. Paling tidak saya ingin punya keturunan. Nah, keturunan milih wanita yang baik, yang solehah untuk saya nikahi. Sehingga Pak, kebutuhan syahwat saya terpenuhi, saya punya keturunan. Saya tidak perlu harta yang lain. Nah ini, kadang dia itu butuh 2, dia minta 5. Sehingga tidak cepat menikah. Minta 5, ini adalah kecerdasan di dalam mencari pasangan. Ada wanita, kita menemukan wanita kaya raya, dia cukup. Kenapa kok dia seperti orang yang tidak laku? Padahal dia secara fisik cantik. Hartanya sudah cukup. Rupanya Pak, dia ingin menikah dengan ambisinya. Padahal kalau dia membuka pintu halal, cari laki-laki yang soleh, yang paling tidak kalau tidak bisa beri nafkah, tapi tidak merongrong dia. Itu kan sudah cukup. Misalnya seorang wanita kaya, lalu menikah dengan laki-laki, dia tidak kaya, tapi dia baik, soleh. Dia dengan nasab yang baik, perilaku yang baik, cuman dia tidak beri nafkah. Oke, yang penting tidak merongrong saya. Itu sudah cukup sebetulnya bagi wanita tersebut. Suatu ketika ada juga ini kisah, makanya aneh. Seorang wanita mengatakan, Buya saya itu punya suami, aduh Buya, terus saya mau sudahan aja dah. Namanya kenapa? Dia adalah seorang sukses, wanita sukses. Dia tidak punya kerjaan, Buya. Terus, bukankah kamu sudah kaya cukup? Iya, masa laki-laki semacam itu? Saya tanya, dia tidak sholat? Sholat, Buya. Dia pernah mukul kamu? Tidak. Kasar kepada kamu? Tidak. Terus kamu apa yang kamu inginkan? Ya maksud saya laki-laki kan kerjaan. Sudah pernah mencoba kerja? Kerja gagal. Loh, kan dia bukan tidak mau kerja, tapi kerjanya gagal. Coba kamu berpikir yang cerdas. Oh, dia tidak merongrong uangmu. Dia mengambil, sama-sama janda sebelumnya ini. Dia pernah mengambil duitmu? Tidak. Untuk anak-anaknya? Enggak juga. Ya sudah. Kebutuhan pribadimu terpenuhi? Sudah, kan cukup. Akhirnya setelah berpikir panjang, iya betul juga Bu ya. Kenapa kok saya seperti itu? Dia ambisi. Dia merasa malu punya suami pengangguran. Dia paling enak suaminya kalau nganggur. Bisa menemani terus, yang penting di rumah kan cukup. Tidak harus dari sakunya koceknya suami. Cuman suami punya kewajiban untuk bernafkah, berusaha. Kalau tidak bisa, istri mencukupi. Jangan saling tuntut. Inilah yang harus kita hadirkan dalam hidup agar mudah. Yang menjadi susah, akhirnya banyak wanita-wanita kita temukan adalah susah menikah. Karena apa? Ambisinya yang harus dituruti. Sampai terlambat menikah. Semakin mundur bukan semakin mudah bagi dia untuk menikah. Misalnya usia sudah 38 tahun. Dia pengen menikah.
Kemudian dia pakai aturan, suamiku harus lebih tua dariku. Jangan mengatur Allah. Sudah kalau ketemu lebih muda, yang dia baik, tidak ada masalah. Terus suamiku harus, ini cuma ngatur nggak ketemu lagi. Yang penting takut kepada Allah. Saya akan cari pintu halal. Halal aku ambil, selesai. Ini bagi yang sudah umur. Kemudian yang masih sekolah, tidak ada alasan untuk tidak menikah kalau memang semua orang yang mengukur dirinya sendiri. Saya seorang mahasiswa misalnya, syahwat saya besar sekali. Naudzubillah, saya khawatir masuk zina dan sebagainya. Bagaimana saya menikah? Ajukan kepada orang tuamu untuk menikah. Bahkan orang sukses rata-rata setelah menikah, menyelesaikan doktoral setelah menikah sudah tua, berubah. Sekolah sambil kuliah dong. Saya merasakan waktu menikah saya sambil kuliah. Kalau saya nunggu selesai, waduh, berapa puluh tahun habis. Akan tapi di saat itu pun kita memilih sekiranya yang mengerti tentang keadaan kita sama-sama kuliah. Makanya waktu itu sampai saya sebarkan ke anak muda. Berani menikah yes, pacaran no. Bagaimana? Mempermudah dong. Kan nikah bukan untuk saling menggenjat. Nikah itu untuk saling memberi. Memang ada saat kita menerima, tapi jangan menuntut. Lalu apa? Ya bahasa kami adalah BSS. Masih sama-sama kuliah sih. BSS, bayar sendiri-sendiri. Cuman aturannya manajemen pemakaian rumah tangga kita pun laki-laki duitnya pakai dulu dong. Dia dapat kiriman, saya dapat kiriman. Habiskan dulu duit saya, baru duit istri nanti. Kalau bulan itu cukup duit istri tabung. Begitu. Ini kan istri kan tanggung jawab kita seharusnya. Cuman karena dia bisa nerima. Makanya seperti itu. Jadi Anda sama-sama kuliah. Boleh. Halal. Yang lain tidak punya pikirannya kemana-mana. Anda konsen. Anda punya istri, Anda punya suami. Berduaan halal indah. Bahkan kami himbau kepada orang tua hari ini, permudahlah urusan pernikahan. Lu gimana pendidikan mereka? Pendidikan. Pernikahan tidak akan menghalangi pendidikan. Dan itu kita temukan dari orang-orang. Kita ngerti orang besar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Oleh ayahnya apa? Langsung dinikahkan saat usianya 17-18 tahun dengan wanita yang lebih tua 4 tahun dari beliaunya. Keluar dari beliau adalah anak-anak yang soleh-soleh. Jadi kenapa? Karena pernikahan ini memang direncanakan itu lebih enak daripada terlanjur jatuh cinta menikah dengan dia mau tidak mau. Astagfirullah. Gimana bisa indah? Gimana bisa keturunan yang baik? Nggak bisa memilih kok keturunan yang baik. Jadi biarpun misalnya anak kita masih sekolah, nggak ada masalah. Sekolah sambil belajar. Cuman semuanya harus mengerti prinsipnya adalah apa? Ya apa adanya dong. Kan kita masih berjuang. Metiknya nanti. Akhirnya sampai berapa tahun kita di luar negeri waktu itu dengan istri, kita tidak pernah belikan baju dan dia menerima. Setiap kita ingin belikan baju, katanya apa? Dipakai yang lainnya saja, pakai yang lainnya saya pakai yang saja. BSS. BSS sebenarnya ada prinsip memudahkan dalam pernikahan. Dan kami himbau kepada orang tua, jangan lihat anak Anda selamanya adalah sebagai seorang anak. Akan tapi lihatlah dia adalah sebagai seorang wanita dan pria yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Ini sering orang tua menganggap anaknya sebagai anak saja. Sehingga enggak kuliah dulu, nak, jangan nikah, jangan. Akhirnya anak itu betul melanjutkan kuliahnya sampai selesai, gelarnya double. Sarjana ekonomi plus pezina, orang tuanya dosa. Maka kami menghimbau mudahkan pernikahan. Bagaimana agar anak saya setelah menikah tetap lancar belajar? Yaitu milih pasangannya dari besan yang mengerti, bisa saling mendukung. Adapun untuk tidak keburu punya anak, itu diatur di antara mereka, diajak bicara diskusi yang baik. Seperti hanya pezina-pezina kan di luar itu kan dia bisa menjaga kehamilan dengan cara macam-macam. Bagaimana dengan yang halal saja kita tidak bisa? Kita perlu membuka pintu halal di hari ini, di hari yang media-media Masya Allah luar biasa. Anda mungkin yang punya anak-anak yang sudah gede, paling tidak seumur kami. Yang punya anak sudah kuliah, Anda seumur saya. Bagaimana keadaan kita zaman dulu di Indonesia Raya? Di zaman itu, yang ada TVRI saja. Nggak ada film TVRI film yang menyeramkan. Ada film paling film akrab kan. Itu pun kita sudah ngantuk jarang nonton. Yang punya televisi hanya Pak Lurah saja. Film siangnya, kalau siangnya mungkin ya, nggak ada acara palingnya. Tapi hari ini syahwat dibangkit, digugah setiap saat. Kenapa kita jadi orang tua mempersulit pernikahan? Dan kenapa kita menjadi seorang anak kalau tidak pernah berpikir kepada yang halal? Cari yang halal. Kami menikah juga masih kuliah. Dan sampai hari ini pun anak-anak kita upayakan yang mengambil pendidikan, khususnya yang sudah S2 dan melanjutkan pendidikan, kami upayakan segera menikah. Dan menikah, kemarin kita juga nikahkan anak-anak kita yang ambil S2, dan selanjutnya ambil S3, nikah. Kenapa? Dengan nikah lihat kamu lebih konsentrasi. Dengan catatan istrimu yang benar, yang mendukung, bukan repoti. Suaminya belum kerja ngajak shopping terus, beli kerupuk saja kalau gitu. Artinya memudahkan pernikahan. Insya Allah seperti itu. Anak-anakku, adik-adikku yang ganteng-ganteng, soleh-solehah,
Ganteng cantik, pacaran no, pernikahan yes. Ada untuk menyelesaikan permasalahannya, diskusi yang baik. Baik Buya, alhamdulillah. Sekarang langsung saja ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan Buya yang menurut saya ini cukup unik mungkin di Indonesia, jarang ditemui. Ini kasusnya di Jerman Buya, karena ini cukup relevan dan saya pikir ini untuk dia juga kesempatan yang sangat berharga gitu. Jadi pertanyaannya ini anonim, nama tidak disebutkan. Jadi dia punya saudara yang mohon maaf penyuka sesama jenis Bu ya, laki-laki saudaranya penyuka sesama jenis. Tapi dia ini, kata saudaranya, dia ini orangnya baik, sholat 5 waktu, puasa. Pada suatu malam dia datang kepada saudaranya dan dengan keadaan menangis dan bercerita semuanya. Dia bercerita ingin menikah seperti orang biasa, tapi dia bingung, dia nggak tahu harus bagaimana. Nah, ini pertanyaannya cukup cukup personal, ingin diajukan kepada Buya, gimana sarannya untuk Subhanallah. Gitu. Baik, ada juga kejadian di Indonesia yang serupa. Itu ada iman di dalam hatinya. Dia orang baik, percaya. Nah, tapi diuji dengan, dia berat dengan ujian semacam itu. Hati kecilnya menjerit. Makanya kami sangat marah dengan yang mendukung LGBT. Artinya menjerumus mereka semakin jauh. Sebab yang punya masalah pun dia menjerit sebetulnya. Karena dia juga tidak ingin ibunya marah, orang tuanya marah. Kenapa? Tidak normal itu, kasihan dia. Bahkan di antara mereka banyak yang imannya kuat menangis, ingin mengentaskan diri, termasuk tadi itu. Dia orang baik kok. Kalau saya ini ketemu diskusi dengan kami langsung, mungkin bisa. Kami bisa serius diskusi, kasih nomor teleponnya, kami akan ngobrol dengan beliaunya. Nanti. Intinya begini, dia baik. Ya. Buktinya dia ingin menikah dengan yang normal. Jangan berkata, kita sudah ada beberapa orang yang wanita. Dan kebetulan yang datang waktu itu adalah wanita, dan juga ada laki-laki. Cuman banyak wanita, terselesaikan. Kalau wanita memang setelah itu kalau wanita memang lebih mudah menyelesaikan. Karena pas setelah itu akan hamil dan sebagainya. Kalau laki-laki kan harus punya kemauan untuk melayani pasangan. Jadi selama ini ada beberapa orang yang dibangun rasa takut pada Allah dulu, lalu dia menjalani pernikahan, kemudian setelah itu selesai. Biarpun setelah itu ada seorang laki-laki begitu, Bu ya sudah. Saya sudah bisa menikah dan punya anak. Tapi saya kalau melihat laki-laki masih gemeter. Masih pengen dengan laki-laki. Ada. Tapi saya tahan. Nah itulah yang penting, menahan itu pahalanya besar. Artinya saudara kita yang diuji dengan begitu, semakin Anda menahan itu pahala besar. Kalau ada balasan, saya tidak bisa menahan bohong. Tidak bisa menahan bohong. Adanya tidak bisa menawan hawa nafsunya. Kalau ada laki-laki yang senang sama laki-laki, kemudian ketemu laki-laki, kemudian pasti dia melakukannya, bohong kalau tidak bisa menahan. Seperti hanya nggak beda dengan kita yang normal. Saya melihat wanita cantik, kemudian bangkit syahwat saya. Kalau tidak syahwat, ya saya sakit, wanita cantik kok. Dengan segala bentuknya yang cantik. Kemudian saya diajak melakukan kehinaan. Apakah setiap orang yang mengajak saya melakukan zina, saya mau? Saya enggak. Loh, apakah saya tidak nafsu dengan dia? Oh, saya nafsu dengan dia. Loh, kenapa saya tidak melakukannya? Karena ada haram. Gitu loh. Jadinya nggak beda dengan saya dengan wanita, sama dengan dia dengan laki-laki, itu sama. Kuncinya apa? Rasa takut kepada Allah. Saya normal kalau ketemu wanita, ya bangkit syahwat. Apakah setiap saya yang senang dengan dia lalu saya lakukan? Ya enggak. Sama sebetulnya. Jadi bohong kalau seandainya yang punya penyakit itu lalu tidak bisa sembuh, enggak. Yang menjadi tidak sembuh karena apa? Dia tidak mau diajak sembuh. Kalau alasannya enggak bisa, enggak mampu, bohong. Saya normal kalau ketemu perempuan ya bangkit syahwat. Cuman apakah semua perempuan yang saya temui saya zina? Ya enggak dong. Kenapa? Karena bukan halal bagi saya. Selesai. Nah, termasuk diantaranya tipnya adalah menikahlah dan jangan sebutkan permasalahan ini. Sebab yang namanya, mohon maaf, mulanya orang kena penyakit semacam itu juga tidak serta-merta kok. Mula-mula dia normal, cuman karena waktu sudah berlatih dengan sesama jenis yang mudah dilakukan, sehingga terbiasa, sampai kenangan-kenangannya yang tertanam di hatinya, di dalam sifat perilakunya adalah sesama jenis. Sebetulnya dia bisa dikembalikan seperti halnya dia diselewengkan dulu. Makanya kenapa penyelewengan seks semacam itu biasanya terjadi di anak-anak masa pubertas. Di saat dia belum mengerti cara melampiaskan syahwat, diajari untuk dengan cara yang salah, maka selamanya salah. Sehingga yang dibidik adalah LGBT, yang dibidik adalah anak-anak SMP. Karena dia adalah rata-rata pertama kali keluar mani saat itu. Sehingga diajari cara keluar mani yang gampang dan praktis, tidak akan resiko laki dengan laki dan sebagainya, perempuan dengan terus, naudzubillah.
Sehingga menjadi terbiasa. Mula-mula, jadi di saat selewengkan pun pertama dia menjadi, makanya orang homo sendiri pertama homo pasif, bukan aktif. Pasif dia. Bahkan mungkin berkali-kali dia pasif. Cuman setelah itu dia pengen mencoba. Tatonya gampang, nggak ada risiko, nggak ada yang larang. Artinya dia bisa normal. Maka sampaikan salam takdim saya kepada beliaunya. Kemudian di saat dia menahan pahala, saya yakin pada beliaunya. Di saat dia pengen laki-laki, sampai gemetaran dia. Pahala besar, tidak Allah, astagfirullah, tidak boleh. Pahala dia memerangi hawa nafsu. Seperti halnya di saat ada perempuan di hadapan saya, lalu kemudian bangkit syahwat saya hindari karena Allah, pahala buat saya. Nah, jadi dia masih bisa. Kemudian menikahlah dia. Kemudian tentunya jangan tampakkan bahwasanya dia pernah punya masalah yang lalu. Kemudian asalkan, kuncinya begini, asalkan keran yang satu yang haram ditutup, pasti keran yang halal akan kebuka. Kalau pelampiasan syahwatnya sudah dihindari dari yang haram, pasti bangkit syahwatnya dengan yang halal akan mudah. Biar mungkin awal-awal belum maksimal. Anggap saja, dipaksain, mohon maaf. Ada orang mungkin melakukan kehinaan dengan tangannya sendiri, dia bisa membangkitkan syahwat. Bagaimana dengan pasangan yang normal? Anggap saja dia adalah bonekalah istrinya secara syahwat. Saya harus paksain untuk melakukan. Yang penting saya syahwat. Anggap saja dia adalah bukan manusia. Anggap saja. Binatang, anggap saja. Dalam urusan membangkitkan syahwat. Tapi dia adalah istri yang terhormat. Artinya mungkin orang menggugah syahwatnya dengan yang halal sangat mungkin. Kalau mengatakan, saya jijik dengan perempuan. Enggak. Karena apa? Karena kebuka keran haram. Sehingga apa? Dengan yang halal tidak ada minat. Setelah yang haram ditutup, fitrah seperti orang lapar dia. Akan bangkit syahwat. Punya istri. Dipaksain. Mungkin saat itu belum seindah. Perlahan. Akhirnya setelah haram tidak mau. Maka kapan dibuka pintu haram, halal jadi tidak indah. Sama, biarpun sudah punya istri, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang punya suami jauhkan dari zina, coba. Yang pernah, naudzubillah, kalau segera tidak takut kepada Allah, laki-laki yang sudah punya istri, kemudian dia berzina, wanita yang sudah punya suami, kemudian berzina, lihat, bayangannya apa? Karena sudah di pintu keran haram, sehingga dengan suaminya menjadi kurang mesra. Ini adalah pengalaman orang-orang yang menghadap kepada kami yang punya permasalahan perzinaan. Ada yang saya menyesal Bu ya, saya telah mengkhianati suami saya. Ada yang suami begitu. Permasalahan siapa? Bukan kapan kemesraanmu berkurang. Yaitu rata-rata semuanya adalah di saat sudah dibuka yang haram. Yang haram terasa lebih indah. Kenapa? Setengah mencuri dan sebagainya. Terasa padahal bukan. Kapan haram ditutup, yang halal akan semakin indah. Seperti itu. Baik, jadi anjurkan dia untuk segera menikah dan harus khawatir tanpa harus menyebutkan kekurangannya. Akan tapi yang harus di saat menikah nanti, selagi pintu haramnya ditutup, maka ketahuilah dia akan bisa sampai nanti punya anak. Bahkan di antara orang yang bersama kami yang sering komunikasi dengan kami sudah sembuh, dia berkata, saya punya anak 3 Bu ya, anak saya gede, tapi saya kalau melihat laki-laki masih senang Bu ya. Terus apa yang kau lakukan? Ya saya hindari dong. Bagus. Karena memang pernah punya kenangan bersama laki-laki sejenis, dia senang masih, cuma saya hindari, saya tidak. Tapi naudzubillah, kalau sudah tidak takut kepada Allah, seorang wanita, ini kejadian juga, seorang wanita dia lesbi, kemudian dia menikah dengan laki-laki, punya anak, cuman ternyata dia punya pembantu spesial, suaminya tidak ngerti apa-apa. Rupanya apa? Naudzubillah, karena dituruti dia. Jadi dia bermesraan dengan pembantu di sampingnya, pembantu perempuan dengan perempuan. Setelah itu dia menusuk suaminya. Naudzubillah, karena apa? Dia tidak takut kepada yang haram, maka dia masih melakukan. Padahal kalau ditutup ya bisa. Seperti itu insya Allah. Perlu ditolak. Artinya yang bertanya, saudara kita tadi yang disembunyikan namanya, dia anak soleh, anak baik dia. Rajin sholat, hanya itulah. Di antara kita itu tidak ada yang sempurna. Mungkin ada di antara kita tidak zina, tidak homo, tidak lesbi, cuman ada yang kurang. Mungkin kita suka menggunjing. Mungkin ada kekurangan, wajar manusia. Cuman mari kita sadari kekurangannya, yuk kita sempurnakan dengan memangkas kekurangan tersebut. Nggak ada yang sempurna, maka jangan merendahkan siapapun. Kalau kami lihat saudara kita lagi, kuat imannya, hebat dia, pengen bener. Cuman siapa yang menolong dia? Maka kalau seandainya ada kesempatan komunikasi dengan kami, akan kami bimbing nanti sampai dia menikah dan selesai tuntas insya Allah. Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Sayang sekali waktu kita untuk melakukan tanya jawab dengan Buya sudah sampai di ujung. Hendaknya sebenarnya kami mau memperpanjang lagi karena sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk pada kami di kolom komentar. Baik, untuk menutup pertemuan dengan Buya, karena di Indonesia juga sudah memasuki waktu maghrib, kami memohon Buya untuk membacakan doa untuk kami semua. Masya Allah. Kita semua.
Terima kasih kami mengucapkan kepada semuanya yang ikut berpartisipasi atau bergabung ini, doakan kami semuanya, insya Allah. Dan juga untuk bisa menyempurnakan, menjorakan pemahaman kita tentang keislaman, Islam yang indah, Islam yang santun, Islam yang ini adalah bisa diikuti di YouTube kan, di media kami Al-Bahjah TV. Kita ada beberapa ada channel YouTube ya, Al-Bahjah TV sama Buya Yahya, ada juga Umi Fairuz, ada semuanya. Jadi ada Al-Bahjah TV. Itu memang resmi untuk televisi Al-Bahjah yang ada di Indonesia. Kemudian ada Buya Yahya, YouTube Buya Yahya. Kemudian juga ada Umi Fairuz, itu adalah istri. Dia punya, bagi akhwatnya, bisa dengan Umi Fairuz Ar-Rahbini. Umi Fairuz Ar-Rahbini, itu juga punya channel YouTube. Adapun kami adalah Al-Bahjah TV, itu yang banyak videonya, kurang lebih ada berapa ribu, dan insya Allah apa yang Anda butuhkan di situ ada, mulai dari keluarga, permasalahan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi ada semuanya di situ, insya Allah. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih, dan kami beruntung bisa bergabung dengan Anda, semoga kita kelak bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai ketemu esok hari ya, besok insya Allah ketemu disambung lagi. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tamridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka asyhadu Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari ya Allah. Jaga kami, jaga keluarga kami ya Allah. Jaga saudara-saudari kami yang di negeri ya Allah. Banyak tantangan, banyak ujian. Akan tapi jika Engkau menjaga mereka, tidak ada yang mengganggu mereka. Ya Allah, jika Engkau tidak menjaga mereka, tidak ada yang bisa menolong mereka ya Allah. Maka kami mohon jaga mereka, jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka. Kuatkan iman mereka, akhlak mereka ya Allah. Jaga anak keturunan mereka ya Allah. Dan jadikan mereka adalah hamba-hamba yang bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad di negeri itu ya Allah. Pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih, jaga anak-anak kami yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak melirik yang haram ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang halal, terhormat, mulia di dunia, mulia di akhirat. Ya Allah, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal dan berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon seperti yang mudahkan kami bergabung di acara ini, mudahkan kami kelak untuk bisa bergabung dan berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya. Mohon maaf kami tidak bisa bersalaman langsung dengan Buya. Insya Allah, doakan. Kita ke berangkatan Buya menuju salat maghrib, kembali aktivitas di pondoknya dengan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi kita sudah selesai sesi dengan Bu Yahya. Mohon maaf dari kami panitia atas kekurangan kami tidak bisa menyediakan waktu yang panjang untuk peserta sekalian. Mohon dimaklumi karena beliau juga sibuk dan kita hendaknya hal seperti ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak berusaha mencari sumber-sumber ulama-ulama yang lebih tersedia. Di Jerman pun ada insya Allah. Dan orang-orang sekitar kita, semoga Allah bimbing kita dari pertemuan yang sedikit ini mendapatkan banyak manfaat insya Allah. Sampai bertemu besok lagi. Sebelumnya nanti ada door prize pertanyaan, tapi nanti door prize pertanyaannya bukan kepada yang pertanyaan yang tadi. Kami ada pertanyaan lain juga yang bagus insya Allah. Jadi mana nih, bentar saya lihat rundown-nya ini. Kita
setelah itu akan ada, oh ya, translate. Jadi, so, soll ich mal anfangen? So, ja, ungefähr. Sorry nochmal für die kurze Zeit, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Ya, sebelum saya terjemahkan tadi pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawaban Buya. Sebentar, pertanyaannya nanti translate-nya itu semua kan ya, panitia ya. Ini saya juga sambil chatting sama panitia. Jadi nanti insya Allah setelah pertanyaan ini akan ada door prize buat pertanyaan yang paling keren, yang paling ya mantap lah dari panitia untuk dibagikan kepada penanya. Tapi pertanyaannya bukan pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan lain lagi. So, ich würde kurz nochmal zusammenfassen. Ich würde sagen, ich bin zu klein, um diese ganze Perle, was Buya gesagt hat, zu übersetzen. Also das ist ganz kurz nochmal zusammengefasst von mir. Und das kann gar nicht perfekt sein, entfernt von perfekt, aber dass die Rechtsleitung von Allah kommt. Trotzdem sollen wir für die Rechtsleitung Allahs hoffen und nicht basieren nur auf die Übersetzung, begrenzte Übersetzung von mir. So, zuerst war die Frage, also wie können wir uns also in diesem liberalen Land und digitalen Ära, wir sind ganz offen mit den Beziehungen zwischen Menschen, also ganz offen, ganz einfach unbeschränkt. Und wie kann man sich dann als Muslim verteidigen, sozusagen? Also Buya hat gesagt, erstens, es geht von Taqwa im Herzen, also Gottesfurcht vom Herzen. Wenn man das hat, dann ist es für ihn oder für sie unabhängig von der Umgebung herum. Also das ist um sich selbst erst als Verteidigungsmittel im Herzen. Wenn man das hat, wird Allah sie schützen, unabhängig von dem, was die Leute in der Umgebung ist. Und andersrum, wenn jemand keine Taqwa in dem Herzen hätte, egal ob er mit welchen Leuten ist er trotzdem schlecht. Also es ist wieder abhängig von dem, ob er Taqwa im Herzen hat. Und wir versuchen als Muslime, wir beten Allah um die Hilfe, damit Allah uns die Taqwa geben, die Rechtsleitung, die Gottesfurcht haben, damit wir immer an Allah denken, also Taqwa haben und dass wir die Sünde vermeiden. Da hat er erwähnt auch eine Geschichte, da gibt zum Beispiel jemand, der in dem ganz guten Umgebung befindet, der war in der Moschee, also Muaddin oder ganz oft in der Moschee und einmal, als die andere eine Veranstaltung hat in der Moschee, dann hat er was Schlechtes geschaut, also und ja genau, da meinte er, obwohl er schon in der guten Umgebung ist er trotzdem macht er trotzdem falsch, weil er kein Taqwa in dem Herzen hatte. Andersrum, wenn man dann in Europa oder in anderen Ländern, wo die Leute sich offen bekleidet, also nicht muslimisch bekleidet, kann man sich trotzdem seine eigene Selbst schützen. Und da müssen wir dann üben, diese Gottesfurcht zu verlangen, indem, wenn wir alleine sind, das ist der Parameter dafür, weil wir alleine haben wir Gottesfurcht, dass wir keine Sünde machen. Also wenn wir alleine sind, wir sind manchmal nur im Augen der anderen Menschen so gut verhalten und nicht, wenn wir alleine sind. Aber die wichtige Parameter ist, wenn wir alleine sind, ob wir das tun oder nicht. Und Buya hat auch erwähnt, dass die Grenze zwischen die Beziehung zwischen Nicht-Mahram, also Männer und Frauen,
die dürfen nicht zu zweit bleiben in einem Raum. Zu zweit im Sinne, dass es keine dritte Person da weiß, was die machen. Also das heißt, wenn die falsch machen, wenn die sehr machen, die wissen nur die beide und Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keine dritte Person, die das beobachten kann. Und das ist gefährlich. Das heißt Khalwat, das ist haram, obwohl die ganz normal machen. Aber es wird anders, wenn die nicht nur zu zweit sind, sondern dass die in einem offenen Raum befinden. Voraussetzung, damit Ikhtilat noch als Halal bezeichnet. Erstens, dass wir unsere Augen schützen erst, also vor dem Aura, vor den Sachen, was wir nicht sehen sollen. Zweitens ist die Satrul Aura, dass also auch die Männer und Frauen, deren Aura bedecken. Also das ist nicht nur, erstens ist es Auge. Dann, wie gesagt, es wird unabhängig sein, ob die Leute herum seine Aura mit kurzer Hose hinlaufen und so. Wenn man sich den Taqwa im Herzen hat, wird er dann seine eigenen Augen schützen. Erstens Augen und dann zweitens Bedecken des Aura. Und der dritten ist, dass der Ort gut ist, also nicht im falschen Ort. Und dann, dass die alle nur um guten Sachen diskutieren. Also nicht, obwohl, der hat wohl auch erwähnt, obwohl der Mann mit wie heißt es, mit dem Turban und die Frauen mit dem Chadar deren Aura sind ganz bedeckt, aber die reden über schlechte Dinge, es ist auch falsch. So, und als letztes hat er gesagt auch, dass der Abstand nicht zu nah ist zwischen Männern und Frauen. Idealerweise wird normalerweise getrennt, aber es ist nicht möglich, das zu trennen. Also das ist zumindest nicht zu nah. Ne? Und dann, also dass die Regel, also islamische Regel, Urteile, das praktizieren wir nicht mit dem Geiz, mit dem Nafs, sondern nur mit Taqwa und Qana'a. Die zweite Frage bezieht sich um die Ehe. Warum muss man heiraten? Also wir wissen, in Europa gibt es viele Leute, die nicht heiraten wollen, die einfach nur zusammenleben zu zweit, weil die Heirat bringt manche Nachteile, vor allem bei, sag ich mal, finanziell und so, dass die Probleme haben mit dem, das zu spalten und so, haben viele Gegenmeinungen dazu. Aber hier sagte Yahya, dass der Islam die Gute für die Muslime haben. Also das heißt, wenn wir den Islam praktizieren, es wird eigentlich nur Gute für uns bringen. Dass die Nikah, dass die Ehe, die beide Ehepaare schützen eigentlich. Also wenn die nicht in der Ehe gebunden sind und dass die beiden Paare zusammenleben, die sind unter keinen Schutz. Also wenn was passiert, dann wird einerseits benachteiligt und die andere einfach ohne Verantwortung sein. So. Und dann, warum ist das so in Europa? Warum gibt es viele Leute, die das machen? Hat Buya erwähnt, das ist eigentlich, weil die das nicht wissen. Also das ist so ähnlich wie Leute, wenn die, also die wissen nur, was die haben und die wissen nicht, was außerdem gibt, was bei Nikah gibt. Und also wo der Islam, wo die Frauen und Kinder sehr geehrt im Islam ist und dass die wissen das nicht. Und es gibt auch einen Vorteil von Schutz des Selbst und die also die Aufgabenverteilung zwischen den Ehemann und die Ehefrau, ist eigentlich, um sich selbst zu unterstützen und nicht zu benachteiligen. So, was man sucht, also die Vorteile bei der Ehe im Islam ist, dass man die Rida, die Zufriedenheit von Allah und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kriegt.
sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass er sich freut, wenn Muslime sich heiraten. Und als zweites gibt es auch Vorteil, dass wir ganz viele Bruderschaften haben, also viele Leute, die uns helfen würden. Das ist auch ein Vorteil, inshallah. Und dass wir verteilte Aufgaben haben zwischen die Ehepaar und dass wir gute Beziehungen bauen zwischen Männern und Frauen. Also nicht nur irgendwelche, sage ich mal, liberale Beziehung, sondern das ist eine geregelte Beziehung, die einfach also so wie religiös und auch gesetzlich geschützt sind. Und dass man sag ich mal, wie heißt das Wort auf Deutsch, mit dem Pride, also dass sie sich sagen kann mit Pride, dass wir gehen heiraten und nicht nur, also wir zusammenleben. Leute, die zusammenleben, die einfach das machen ohne Ehe, also die Zina, die Adultery als normal sehen, die verehren die Ehe nicht, die Eheschließung nicht. Also obwohl das ist in Islam auch als große Sunna bezeichnet. Dann hat Buya erwähnt, mit einer Sache, was halal ist, wird man sich zufrieden, aber mit tausende Dinge, die haram sind, werden die nicht zufrieden sein. Also es ist wie Leute, die nur deren Ego, deren Nafs folgen und dass sie einfach alle Typen, alle Arten von Frauen, wie sag ich mal, also probieren möchten, als ob die Ware sind einfach. Also da fehlt erst im Moral selbst, dass er die Frauen als Ware sehen, nicht als geehrte Menschen. Also da hat er gesagt, wir müssen dann die Ehe verehren und damit wir das wissen und wir versuchen zu suchen, was die Bedeutung von einer Ehe ist, von der Heirat ist, wieso, das ist eine verehrte Aktivität zwischen Menschen ist und nicht einfach was Symbolisches, sondern viel mehr als das. Dann gibt es auch Leute, die Probleme mit der Ehe haben, weil die haben ganz hohe Ambition, ganz hohe Anforderungen und an die Ehepaar. Also ich muss so eine Frau haben, die PhD haben und ganz vieles machen kann, aber das ist nicht ideal für ihn. Deswegen der hat zu viele Anforderungen, aber tut sich selbst nicht. Das ist ein Problem zum Beispiel. Und das Parameter, wenn man heiraten hat, ist erst, dass sie genug finanziell wird. Also da kommt er noch dazu, danach. Viele denken, dass die Ehe, das zu heiraten, schwer ist. Aber da hat er gesagt, dass ein Shahwat, dass die Begierde, also zu halten, ist eben schwerer. Wenn es gibt ein Halal-Weg, eine erlaubte Weise, wo man seine Begierde erfüllen kann, dann soll man das tun, nämlich, dass die heiraten. Und ja, genau. Es gibt mehrere Sachen, was man erwartet bei der Heirat, nämlich Status, Nachkommenschaft, und das Geld zum Beispiel. Aber muss man nicht so ideal sein. Das Wichtige ist, dass man sich erst heiraten und sich zu schützen, ist viel wichtiger als das zu erlangen, weil es kommt nachher inshallah von Allah subhanahu wa ta'ala und das Erste, was wir machen, ist uns selbst zu schützen vor den Sachen, was Allah uns verboten hat.
Ja, genau. Da hat er auch erwähnt, ob man beim Studium heiraten, also die Frage ist, ob man beim Studium heiraten kann. Also dann hat er gesagt, er hat sich selbst während des Studiums geheiratet, aber dass die zwischen die Ehepaare sich schon eine Vereinbarung haben, dass die zwischen sich selbst schon vereinbart, dass die für sich selbst, also den Unterhalt für sich selbst sorgen und nicht für die andere. Also dass man die, sage ich mal, Heiratsvertrag so modifizieren, dass sie Student sind und nicht ganz arbeiten kann, um Geld zu verdienen. Sogar hat er erwähnt, ein großer Chef von Damaskus, Sheikh Said Ramad al-Bouti, der hat geheiratet mit 17 mit einer Frau, die 4 Jahre älter als er. Und die haben ganz viele Kinder, die auch später Ulama werden in Damaskus. So, danach haben wir die Frage geöffnet. Gibt es eine Frage, der hat jemand gestellt ohne Name. Der hat erwähnt, dass der Bruder ich lese nochmal, wie das lautet, dass der Bruder so schwul ist und er hat gesagt, dass der ein guter Junge ist, der betet 5-mal am Tag, der fastet auch. Und dann in einer Nacht kam er zu dem Bruder, der diese Frage gestellt hat, weinte und der redete, erzählt über alles, obwohl er schwul ist, der wollte einen normalen Mensch heiraten, der will als normaler Mensch heiraten. Aber der weiß nicht, wie er dafür kann. Und dann, also die Vorschläge von Buya Yahya hat er verlangt. Buya Yahya hat erwähnt, dass eigentlich dieser Junge hat ein reines Herz, hat das gutes Herz, ganz gute Herzen, dass der ein Iman in seinem Herzen hat. Und da darf man die andere ihn nicht schimpfen. In Indonesien, ich dachte am Anfang, also als ich die Frage an ihn gestellt hatte, ich sage, es ist vielleicht selten. Und dann hat er gesagt, doch, es gibt auch in Indonesien sogar die Leute, die zu ihm gekommen sind. Und einige von denen haben sogar schon 3 Kinder. Also der war schwul, auch der Mann. Der hat schon 3 Kinder und der Mann sagte, wenn ich einen Mann sehe, also der Mann sagte, wenn ich einen Mann sehe, habe ich noch dieses Gefühl, dass ich dieses Verlangen danach und dann, aber ich habe das Gehalt nicht, folgt meine Ego nicht, meinte er. Und Buya sagte, das ist gut. So, ja, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir in der schwierigen Situation sind und wir das gut machen können, also mit dem höheren Level von Test werden wir auch höher. So hat Buya, der hat gesagt, er hat ganz große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das halten kann. Es wird eine Lüge, wenn man sagt, ich kann es nicht halten, weil er kann es halten. Die Frage ist, ob man will oder nicht. In diesem Fall ist er ein ganz guter Mensch. Der hat ein reines Herz, ein ganz klares Herzen. Inshallah möge Allah ihm helfen und uns auch helfen. Und das ist so ähnlich wie wenn zum Beispiel ein normaler Mensch sieht eine Frau, eine schöne Frau und der ist attraktiv und der findet die Frau schön und will das machen, aber er tut es nicht. Das ist dasselbe. Also, dass man die Begierde halten gegenüber Frauen, die nicht halal sind, ist auch so ähnlich wie wenn ein Schwul gegenüber also seine Ego kämpft. Und wie eben gesagt, je größer die Schwierigkeit, desto größer auch die Belohnung, die er kriegt, inshallah. Und das kann geheilt werden. Inshallah. Also der hat empfohlen eigentlich, dass wenn er nach Indonesien kommen konnte und mit ihm so persönlich spricht,
dann wird er gerne helfen, weil es gab schon einen Fall, wo das passiert ist und die haben ja Kinder, wie gesagt, das ist schon, der hat schon geheiratet mit normalen Menschen, mit normaler Frau und es ist ganz okay, inshallah. Das war von meiner Seite, inshallah. Entschuldigen Sie mich für meinen Fehler, für mein schlechtes Übersetzungsvermögen. Möge Allah uns helfen, um die Rechtsleitung zu bekommen. Und ja, wir kommen ich glaube, ini panitia kira-kira sudah selesai, insya Allah, übersetzungnya. Ya, kita perlu apa lagi nih? Penutup berarti ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di ujung acara. Mohon maaf dari kami sebagai panitia, kalau ada yang kekurangan dari kami, tentunya pasti ada banyak kekurangan dari kami, yang sempurna, yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pertemuan kali ini. Semoga hal yang baik kita bisa laksanakan, bukan hanya sebatas teori, tapi kita juga Allah mudahkan untuk melaksanakan seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami tutup pertemuan kali ini. Untuk yang masih mendaftar di kegiatan besok, sampai besok berarti besok insya Allah hostnya Mas Fahmi yang tadi tilawah. Baik. Oh iya, door prize-nya belum ya? Door prize-nya panitia ini belum. Tunggu ya teman-teman, saya menunggu kabar dari panitia untuk door prize ini. Ada satu door prize lagi untuk pertanyaan. Oh ya, yang pertama tadi sudah ada ya. Oh ya, oke, baik. Pertanyaan door prize-nya juga katanya panitia dihubungi secara pribadi. Ya, jadi mohon maaf kepada kawan-kawan yang belum mendapatkan door prize. Semoga besok masih ada kesempatan untuk mendapatkan door prize. Tapi tentunya kita ikut kegiatan ini, door prize itu gimana sih harganya dibandingkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib, dengan tenang. Semoga banyak mendapatkan manfaat dari pertemuan kali ini. Dari saya, mohon maafkan segala kekurangan dari kami, dari saya pribadi sebagai moderator. Kalau ada salah-salah kata yang tidak pantas atau kurang tepat, mohon maaf lahir dan batin. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.